pahala orang yang bisa membuat musuh gelisah, pahala bisa membuat musuh ketakutan, musuh kocar-kacir, musuh ketar-ketir, bisa membuat musuh panik, bisa membuat musuh dalam keadaan gamang, musuh bisa dalam keadaan waspada sehingga mereka tidak bisa tenang, mereka stres dan sebagainya. Apa pahalanya? Ya. Dan bisa membuat waisaati wujuhihim, membuat memburukkan wajah mereka, artinya membuat buram, membuat kesal, membuat geram, membuat mereka itu mengalami kerugian yang besar. Mari kita dengarkan hadisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu dalam beramal di bulan Ramadan. Mari kita melakukan akselerasi amal, di mana tidak cukup dengan apa yang kita lakukan buat diri kita saja, tapi kita merambah amalan kita menjangkau orang lain demi memperbanyak amalan kita. Inilah amalan-amalan yang utama di dalam bulan Ramadan, yaitu memperbanyak puasa, seolah-olah kita mengkloning diri kita menjadi sekian banyak, dan masing-masingnya berpuasa dan pahala yang ngalir ke kita. Itu diberikan petunjuk oleh Allah SWT dan Rasulnya dengan cara berilah berbuka dan makan berbuka orang-orang yang berpuasa, serta sahurnya orang-orang yang untuk berpuasa. Saudara dan sahabat tercinta, sampai hari ini pesantren kita, para pemburu ilmu Allah dan para penghafal Al-Quran kita, para guru-guru dan dai-dainya, serta warga masyarakat yang kita bina dalam iman dan tauhid, seluruh mereka alhamdulillah untuk 1 minggu pertama bulan Ramadan ini sudah terpenuhi sahur dan berbuka mereka. Sekarang untuk hari ke-7, ke-8 dan seterusnya kita menampung selebar-lebarnya, dibuka seluas-luasnya untuk 250 orang saudara-saudari, santriwan santriwati kita, guru-guru dan dai-dai kita untuk sahur dan berbuka mereka. Tafadhal dari antum semua, per 1 orang insyaallah 50.000 sahur berbuka dan berprogram dakwah di bulan Ramadan termasuk di situ. Kita membutuhkan 250 orang per 1 hari. Silakan diantarkan atau ditransfer ke Uzma Care ya, 716-7684-003 Bank Sedah Indonesia atas nama Uzma Care. Tapi ingat, tolong dilebihkan di angka belakangnya angka 1 ya. Pokoknya kita mengirim 10 juta atau 5 juta 1, 10 juta 1. Berarti tim admin kita langsung paham bahwa ini dimaksudkan untuk membukakan puasa orang-orang yang berpuasa. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi gelora dan semangat yang tidak pernah berhenti dari kita semua merangsang dan mengejar ketertinggalan kita dalam amal. Wabil khusus bulan Ramadan, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Jadikanlah ini Ramadan terbaik, terhebat dan terbanyak pahala kita. Barakallahu fikum, ditunggu dan dinanti. Selamat menikmati pahala bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah. Allahumma bi ni'matika tatimmus salihah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, salatan wa salaman lahum ya rabbal alamin. Amma ba'du, saudara dan sahabat, tanpa terasa kita sekarang memasuki hadis yang ke-15 dan insyaAllah sekaligus hadis yang ke-16 dari kitab Al-Arba'un fi Thughuril Murabitah bi Baitil Maqdis wa Aknafi Baitil Maqdis, yang dicetak oleh Umana Al-Aqsa di Istanbul, Turkiya, dan diberikan sanad oleh 5 orang ulama dunia terkait tentang masalah kitab ini, Masya Allah. Dan hari ini kita sudah memasuki sudah menyelesaikan ke hadis sampai hadis 14, dan saat ini kita masuk pada hadis yang ke-15. Ini juga insyaAllah ta'ala terkait hebat dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan Baitul Maqdis, perlawanan, perjuangan di Baitul Maqdis, jihad dan kemerdekaan Baitul Maqdis. Kita baca hadisnya, Qitalul Yahudi wa Nutqul Hajari wa Syajar. Memerangi orang Yahudi dan berbicaranya batu dan pohon. Ini judulnya ya. Hadisnya sendiri adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah,
kiamat tidak akan terjadi hatta sampai yuqatilal muslimuna al-yahud. Orang-orang Islam memerangi Yahudi. Kalau ini diartikan secara tekstual, semua orang kan berkata, bukankah sekarang orang Muslim sudah memerangi orang Yahudi? Maka jawabannya belum. Ini baru sekelompok kecil dari orang-orang beriman yang bertempat tinggal di bumi Syam, khususnya Palestina, memerangi Yahudi. Lagi pula, tidak seluruh orang Zionis itu adalah Yahudi, ya, tetapi dipastikan seluruh orang-orang Yahudi yang ada di muka bumi ini, ya, saat Dajjal keluar, saat itu mereka seluruhnya bergabung dengan Dajjal. Kalau sekarang belum seluruh orang Yahudi sedunia setuju dengan apa yang dilakukan oleh Zionis, penjajah yang jahat dan biadab, pelaku genosida, penjahat perang yang dinobatkan oleh ICC sebagai penjahat kemanusiaan, penjahat perang yang ada di Palestina. Mereka adalah penjajah. Saudara-saudari, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, orang-orang Yahudi, bahkan di Israel sendiri, masih banyak orang-orang Yahudi yang menolak, ya, masih banyak orang-orang Yahudi yang menentang perbuatan Israel Zionis ini, dan mereka berkata, kami bukan Zionis, kami bukan Zionis, ya. Zionis itu adalah sesuatu yang berbeda dan kami adalah berbeda. Banyak sekali rabi-rabi Yahudi di muka bumi ini ikut juga demo, turun ke jalanan, menentang, mengecam dan mengutuk perbuatan-perbuatan Zionis Israel yang ada di Palestina sana. Nah, oleh karena itu, sekarang belum dikatakan kaum muslimin memerangi Yahudi, karena Yahudi saat ini masih terpecah-pecah dan masih jauh daripada yang dikatakan Yahudi. Tamam, insyaAllah kalau begitu hadis ini dimaksudkan kapan? Di akhir zaman. Akhir zamannya bukankah sekarang yang akhir zaman? Betul, sekarang akhir zaman. Tetapi apakah sudah muncul Dajjalnya? Ya belum. Dajjal ketika sudah muncul, tidak ada satupun Yahudi di bumi kecuali langsung merapat kepadanya. Tidak ada satupun orang Yahudi kecuali langsung menjadi pengikut setianya, ya. Atau paling tidak ada segelintir kecil yang akan menyatakan penolakan dan bersyahadat, ya, bersyahadat masuk Islam. Tapi itu tidak kami dengar ada riwayatnya, tidak kami dengar ada hadisnya, karena di dalam ayat di surat An-Nisa itu, wa im min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautihi, itu ayat dimasukkan untuk Nabi Isa, bahwa sebelum Nabi Isa dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh ahlul kitab yang dimaksud di sini adalah orang-orang Nasrani akan beriman. Maksudnya apa? Nabi Isa turun, semua orang-orang Nasrani, semua orang-orang Kristen di muka bumi akhirnya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Jadi sebelum Nabi Isa meninggal, karena Nabi Isa belum meninggal. Sejak Nabi Isa diciptakan, kemudian dia diangkat ke langit, seperti kata Rasulullah waktu Isra Mi'raj, aku berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Berjumpa dengan Nabi Isa dalam keadaan utuh, jasad dan ruhnya, dan masih hidup di langit dunia. Dan beliau akan diturunkan nanti untuk membunuh Dajjal. Jadi muncul dulu Dajjalnya, barulah Nabi Isa turun. Setelah Dajjal terbunuh, Yahudi diperangi. Habis-habisnya Yahudi, orang Nasrani bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah semua orang Nasrani masuk Islam, beberapa tahun kemudian barulah Nabi Isa meninggal dunia. Jadi bisa dipahami, ya, bisa dipahami, bisa dijelaskan di sini. Baik saudara-saudaraku, berarti dengan tegas dan jelas hadis yang ke-15 ini dimaksudkan adalah orang Yahudi secara menyeluruh yang ada di seluruh dunia. Ya, kalau sekarang kami katakan dan kami ulangi lagi, belum. Kalau sekarang masih parsial, masih sekelompok kecil yang mengklaim bahwa mereka adalah Yahudi, sementara orang Yahudi sendiri banyak yang tidak setuju, banyak yang menolak, bahkan mengatakan mereka bukan kami. Ya, dan kami bukan mereka. Baiklah. La taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda. Tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang Islam, ya, memerangi orang Yahudi. Fayaqtuluhul muslimun. Dan orang-orang Muslim akan menghabisi mereka sehabis-habisnya. Hatta yaqtabi al-Yahudi. Sampai-sampai ada orang Yahudi yang diperangi itu bersembunyi, ya, di balik-balik apa saja. Min wara'il hajar. Baik balik batu-batuan yang ada. Kita lihat sekarang batu-batuan yang hasil daripada reruntuhan itu dahsyat sekali. Di Palestina khususnya, ya, di Baitul Maqdis,
di jalur Gaza, ya Allah, di tepi barat. Mereka akan sembunyi di balik batu-batuan itu. Mereka akan sembunyi di balik bangunan-bangunan itu, ya. Wasyajari, dan juga mereka bersembunyi di balik pohon-pohon. Fayaqulul hajaru awis syajar, ya muslim. Saat itu Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan, mempersilahkan manusia mendengar batu dan pohon bisa bicara. Kami sudah sampaikan sebelumnya, ya, bahwa apapun yang ada di bumi Allah ini semuanya bisa bicara. Hanya kita yang tidak paham, hanya kita yang tidak mendengar, tapi semuanya bisa bicara. Bahkan seluruh makhluk Allah, mau semut, mau lebah, mau burung, mau ikan, semuanya bisa bicara. Hanya saja kita yang tak mendengar, kita yang tak faham. Kalau Allah izinkan, maka mereka akan bicara. Baik, saudara-saudaraku, fayaqulul hajaru awis syajar, maka berkatalah batu, berkatalah pohon, ya muslim, wahai muslim. Ya Abdullah, ya muslim, wahai muslim, wahai hamba Allah. Ya muslim, ya Abdullah, hadha Yahudin, wahai muslim, wahai hamba Allah. Hadha Yahudi, ini ada orang Yahudi, khalfi, di belakangku bersembunyi. Fata'ala, sini, cepat, tangkap, faqtulhu, bunuh dia. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad. Fa innahu min syajaril yahud. Sesungguhnya, kata Rasulullah, gharqad itu adalah pohonnya orang Yahudi. Untuk saudara-saudariku ketahui, Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim pada juz yang kedua, bahwa seluruh ahlul kitab, baik Yahudi atau Nasrani, yang ahlul kitabnya benar-benar mengetahui engkau dengan sebaik-baiknya, wahai Muhammad, dan benar-benar mereka percaya dengan kebenaran risalahmu. Ini pernyataan Allah, ya, dalam Al-Quran. Maka tidak ada orang Yahudi yang ahli kitabnya, orang Nasrani yang ahli kitabnya yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu memang Nabi penutup dan yang dibawanya adalah kebenaran. Tetapi kata Allah sendiri bahwa kedengkian mereka yang menjadikan mereka tidak mau menyatakan syahadat, tidak mau memasuki ajaran Nabi Muhammad SAW dan tetap di kepercayaan dan di keyakinan lama mereka. Ini yang menjadikan mereka menjadi musuh bagi Islam, karena ada rasa dengki, ada rasa iri, ada rasa busuk dalam dada mereka. Baiklah, karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar, maka semua yang dikatakan oleh Nabi Muhammad pasti terjadi. Mereka tahu itu dan mereka yakin dan mereka pelajari sekarang. Maka jangan heran, ya, jangan heran saudara-saudariku, hamba-hamba Allah, kalau Yahudi ini, orang Israel ini, setiap Perdana Menteri baru naik, mereka pasti dapat tugas menanam jutaan batang pohon gharqad. Jangan heran, sekarang sudah terbentuk pohon-pohon gharqad, ya, puluhan juta di berbagai wilayah yang sudah diduduki dari tanah Palestina oleh penjajah Israel. Jadi kalau antum mau tahu, satu orang Perdana Menteri saja sekelas Yitzhak Rabin, sekelas Ariel Sharon, sekelas Benjamin Netanyahu, mereka-mereka ini masing-masing sudah menanam 20 juta batang pohon per setiap orang mereka. Itu adalah ibarat sebagaikan syarat, ya, seperti syarat mau jadi Perdana Menteri, silakan tanam dulu, ya. Dan itu sudah mereka lakukan. Maka sekarang ini sudah didapati di tanah-tanah Palestina yang berhasil dijajah oleh mereka pohon-pohon ini, dan ini sudah besar. Ini sudah tinggi, saudaraku. Ada yang setinggi 10 meter, ada yang setinggi 15 meter, dan banyak. Nah, kenapa mereka menanam pohon-pohon gharqad? Dan mungkin antum ada melihat, ya, salah satu simbol Yahudi itu adalah pohon gharqad. Dia seperti ini, sap, lalu ada tangkai, ya, tangkai, sap. Di bawahnya itu seperti dataran, pondasi gelas, ya, seperti itu. Lambang pohon gharqad itu mereka buat seperti itu. Kami senantiasa membawa jamaah-jamaah ke Palestina, dan kami berhenti di beberapa contoh batang pohon gharqad yang tumbuh di pinggir-pinggir jalan. Itu bukan tumbuh liar, ditanam. Ada yang seperti berurat mengakar, ada yang seperti macam-macam model daripada pohon gharqad itu. Tetapi saudara dan saudari, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ada yang sengaja ditanam di tempat-tempat yang memang dianggap oleh mereka sebagai pohon keselamatan atau sebagai pohon penyelamat, pohon-pohon yang bisa melindungi mereka. Jadi mereka ada iman, mereka ada yakin bahwa akan ada pohon yang akan menyelamatkan mereka. Cuma sayang, sampai di situ saja iman mereka kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan cara melakukan apa yang dikatakan Nabi bahwa ada pohon yang akan melindungi mereka.
Hanya itu. Tapi kenapa mereka tidak melanjutkan bahwa mereka semua akan dikalahkan, mereka akan semua dihabisi, dan di akhirat mereka masuk neraka jahanam kekal selama-lamanya? Kok mereka enggak sampai tembus ke sana? Itu yang kami bingung sampai hari ini. Kok karakter orang Yahudi ini sudah melihat bagaimana laut dibelah oleh Nabi Musa, akal ini enggak akan bisa terima kecuali hanya Allah yang bisa melakukannya. Ketika Allah menurunkan petir mati semua lalu Allah bangkitkan kembali, kenapa mereka tidak beriman juga gitu ya? Setelah Allah sementara mengangkatkan bukit Tursina atau gunung Tursina yang gedenya segede apa itu diangkat dan mereka bisa menyentuh bawahnya gunung itu untuk diempaskan kepada mereka. Lalu mereka janji-janji iya kami beriman, kami benar-benar taat. Setelah diletakkan kembali, beberapa waktu kemudian mereka kembali mendustai Allah. Ini kami nggak ngerti juga nih jenis apa makhluk yang bernama Yahudi. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, di penutupan surah An-Nisa di ujung-ujungnya Allah berfirman, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahud. Sungguh benar-benar engkau akan dapati manusia yang paling keras kebencian, permusuhan dan dendamnya kepada kalian adalah orang-orang Yahudi. Ya. Wallahu alam, sekali lagi kami tidak tahu dari jenis apa makhluk Yahudi ini, manusia Yahudi ini diciptakan sehingga hatinya begitu keras, hatinya enggak nyambung sampai ke akhirat, enggak panjang berpikirnya itu sampai ke alam barzakh sana, ya, sampai ke alam akhirat sana. Mereka hanya yang terdekat saja. Kalau ada yang mereka percaya itu sebatas apa yang berpihak untuk keuntungan mereka. Selebihnya tidak mereka indahkan. La haula wala quwata illa billah. Baik saudara dan sahabat-sahabat tercinta, rasanya untuk kajian kita hadis yang ke-15 ini kita cukupkan sampai di sini dan kita lanjut kepada hadis yang ke-16 ya, insyaallah. Hadis yang ke-16, thawabun nikayati bil aduwi wa isaati wujuhihim. Nah, ini adalah sesuatu yang layak sekali untuk kita telaah dari hadis yang ke-21 ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, An Ummi Malikin al-Bahziyah radhiyallahu anhuma qalat sa'altu Rasulullah man a'dhamu nisa ajra qala rajulun akhadha bi ra'si farasihi fayatil aduwa yukhifuhum wa yukhifunahu. Ya, ini beda ya, tetapi tetap masih dalam konteks perlawanan, konteks perjuangan ya. Sawabun nikayati bil adu, pahala orang yang bisa membuat musuh gelisah, pahala bisa membuat musuh ketakutan, musuh kocar-kacir, musuh ketar-ketir, bisa membuat musuh panik, bisa membuat musuh dalam keadaan gamang, musuh bisa dalam keadaan waspada sehingga mereka tidak bisa tenang, mereka stres dan sebagainya. Apa pahalanya ya? Dan bisa membuat waisaati wujuhihim, membuat memburukkan wajah mereka, artinya membuat buram, membuat kesal, membuat geram, membuat mereka itu mengalami kerugian yang besar. Mari kita dengarkan hadisnya. An Ummi Malikin al-Bahziyah radhiyallahu anhuma. Dari Ummi Malik al-Bahziyah, semoga Allah ridha kepada mereka berdua, yaitu kepada sang anak dan ibu. Qalat, ia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, man a'azamun nasi ajra? Siapakah manusia yang paling besar pahalanya? Qala, Nabi SAW bersabda, rajulun, yaitu orang yang akhadha bi ra'si farasihi, membawa kuda tunggangannya, ya, kuda perangnya, dia bawa fayatil adu, lalu dia datang kepada musuh, wa yukhifuhum, dan dia menakut-nakuti musuh itu, wa yukhifunahu, serta musuh-musuh itu juga ya gentar dan takut kepadanya. Yukhifuhum wa yukhifunahu, musuh-musuh itu juga akhirnya mencoba menyerang balik ya, menakut-nakutinya. Artinya ini orang gagah betul. Ini orang nyalinya luar biasa, berani membuat musuh itu ketar-ketir ya, ketakutan, cemas, khawatir. Kalau sekarang ini ibaratnya, kalau sekarang dia bawa mobilnya ya, dan dia letakkan bom di tubuhnya, dia datang ke markas musuh ya, lalu musuh akhirnya menyerangnya,
dan dia akhirnya berhasil meledakkan dirinya, hancur satu gedung ya. Kemudian tapi ini hanya boleh di medan tempur ya, seperti di Palestina. Kalau di negeri kita di mana jangan coba-coba buat, dan ini namanya bunuh diri, kekal di neraka. Tapi kalau di medan-medan perang seperti Palestina melawan penjajah Zionis ini sah dan halal dilakukan. Dan saudaraku, ini disebut juga di dalam surat At-Taubah, di dalam surat Taubah pada ayat yang ke-120, 121, bagaimana orang yang bisa meletakkan satu tapak kakinya ke satu tempat di mana musuh akhirnya mengalami kerugian yang sangat besar, atau kelelahan yang dia dapatkan dalam perjalanan menakut-nakuti musuh, atau mungkin bisa betul-betul membuat musuh betul-betul nyata kerugiannya, semuanya diberi oleh Allah pahala yang sangat besar. Saudara dan sahabat, mungkin kita dengar beberapa bulan yang lalu masih dalam Tufanul Aqsa, tapi bukan di jalur Gaza, terjadi di tepi barat. Bagaimana seorang laki-laki membuat hampir satu batalion ya dari kalangan penjajah Zionis Israel ini ketakutan, cemas, dan bahkan beberapa orang terbunuh di tangannya seorang diri. Laki-laki ini akhirnya karena dari pagi loh sampai sore perangnya, satu laki-laki lawan sekian puluh orang, keren sekali. Dan beberapa 8 atau berapa orang mati, saya kalau nggak salah 7 atau 8 orang tewas dari kalangan penjajah Zionis ini. Jadi suatu batalion dibuat ketar-ketir, gentar, ketakutan, dan bahkan mati juga mereka beberapa orang. Barulah laki-laki ini syahid, alhamdulillah, insya Allah bila syahid, setelah mereka mengerahkan pesawat-pesawat jet-jet tempurnya. Coba satu batalion plus jet-jet tempur menyerang atau melawan satu orang laki-laki. Ini yang dimaksud dengan hadis ini ya. Laki-laki yang datang membawa persenjataan tempurnya, yang membawa kuda tempurnya, lalu dia mendatangi musuh, dia bisa membuat musuh itu ketakutan, dan musuh itu akhirnya membalas, mencoba menakut-nakutinya. Ya, ditakut-takuti dengan jumlah yang besar, dengan tank, dengan apa? Tank Merkavanya, bahkan akhirnya jet tempurnya. Wa yukhifunahu. Akhirnya dengan dibom secara rata dan menggila-gila, seolah-olah di sana ada ratusan para mujahid, jadi dibom kemana-mana. Akhirnya satu orang laki-laki ini syahid. Ini luar biasa. Dunia tercengang melihat Rambo dalam dunia nyata. Kalau Rambo buatan Amerika itu Rambo khayalan, ya, bahkan nggak sunat pun dia. Kalau Rambo yang ini Rambo sejati, mujahid asli, ada di alam fakta nyata. Kalaulah tidak pakai jet tempur, demi Allah, itu tidak akan bisa disentuh laki-laki ini, dan dia terus memberikan perlawanan yang keren, perlawanan yang seru. Ini bukan hanya satu-satunya beliau. Di Tufanul Aqsa ini banyak kisah-kisah heroik yang sangat menakjubkan, kisah-kisah kepahlawanan yang sangat menginspirasi dan memberikan kepercayaan diri bahwa ada loh orang kayak gini, ini loh orangnya. Ini bukan hanya dalam sejarah, di dunia nyata ada. Ini orangnya di jalur Gaza, ini orangnya di tepi barat Palestina. Masya Allah ya. Jadi luar biasa. Kalau kita mendengarkan ini, maka pantas di dalam hadis ini kasih judul Thawabun Nikayati bil Adu, pahala orang yang berani menyerang ke tempat musuh, nakut-nakutin musuh, bisa membuat musuh ketar-ketir, bisa membuat musuh panik, stres, nggak bisa tidur ya. Wa isaati wujuhi, bisa membuat mereka rugi besar dengan apa yang dilakukan. Ini luar biasa, saudara-saudaraku. Ya, pahalanya. Maka ketika ditanya oleh wanita sahabat Nabi ini, bertanya, "Ya Rasulullah, ada nggak orang yang paling besar pahalanya?" Nabi mengatakan ada. Itu dia penjelasannya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita semuanya mendengarkan ini menjadi bertambah ya iman kita. Karena ternyata orang-orang beriman itu kalau Allah sudah ditakutinya, dia sudah tidak ada lagi takut kepada makhluk manapun. Kalau memang surga yang dirindukannya, dan satu-satunya jalan terdekat menuju surga itu adalah bisa menerjang musuh dan merugikan musuh, walaupun pada akhirnya nyawanya keluar, justru itu yang dikejarnya. Maka jangan heran kisah-kisah heroik muncul dalam sepanjang sejarah, termasuk hari ini dan yang sudah kita simak tadi. Mudah-mudahan Allah berkenan menjadikan kita atau menghitung kita termasuk di antara mereka, walaupun hanya dengan jihad mal yang bisa kita antarkan, bisa kita kirimkan untuk bergabung dalam perjuangan kemerdekaan Palestina yang pasti akan Allah merdekakan. Hanya saja kita ikut atau tidak, kita bersama mereka atau tidak. Bersama Uzma Care for Free Palestine, insyaAllah ta'ala akan memberikan kepada kita kesempatan terbesar untuk berada di barisan orang-orang yang berjuang di jalan Allah di bangsa Indonesia. 71676844003. Tafadhol bergabung dalam kafilah para pejuang untuk kemerdekaan Masjidil Aqsa dan Palestina. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.